Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu yang menjadi doa dan harapan saya, biarlah berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa memenuhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur saat ini. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, saat ini kami ada di hadirat-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, sebab hamba-Mu ini hanyalah alat. Taruhlah setiap perkataan kebenaran Tuhan di dalam mulut hamba, supaya apa yang hamba sampaikan, itulah kebenaran yang Bapa kehendaki, dan kebenaran itulah yang akan mengubah kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 25, kita baca ayatnya yang ke-21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sedang kita nantikan saat ini? Mari kita periksa hidup kita supaya kita bisa menemukan sebenarnya apa yang sedang kita nanti-nantikan saat ini. Dan kalau mau jujur saudaraku, manusia pada umumnya akan selalu menantikan sesuatu yang dianggap itu bisa menyenangkan bagi mereka, itu bisa mereka nikmati. Tentu di dalam hal ini segala sesuatu yang berhubungan dengan kenikmatan hidup dunia ini. Manusia pada umumnya akan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang mereka ingin nikmati. Mereka akan menaruh pengharapan kepada sesuatu yang dianggap itu menyenangkan bagi mereka. Itu bisa membuat mereka bahagia. Tetapi saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya? Apakah kita juga saat ini sedang menanti-nantikan sesuatu yang ingin kita nikmati di dalam hidup ini, yang kita anggap itu menyenangkan, itu membahagiakan hidup kita? Saudaraku, kalau mau jujur, maka untuk hal yang satu ini hampir-hampir tidak ada bedanya antara kehidupan orang yang tidak percaya kepada Allah dan kehidupan orang percaya, atau antara kehidupan orang-orang dunia pada umumnya dengan orang percaya. Padahal ketika kita hidup sebagai orang percaya, berarti kita harus memiliki kerinduan hati sama seperti yang dimiliki oleh pemazmur. Dalam hal ini, kerinduan hati seorang seperti Daud. Yang dinanti-nantikan oleh Daud itu adalah Tuhan saja. Dan kalau kita mau melihat keadaan hidupnya di dalam menanti-nantikan Tuhan, maka ada dua hal yang terpenting yang dimiliki oleh Daud, yaitu ketulusan dan kejujuran. Saudara perhatikan itu. Dikatakan ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Kalau berbicara tentang ketulusan dan kejujuran, maka hal itu memberikan gambaran kepada kita bahwa Daud menanti-nantikan Tuhan dalam keadaan sebagai orang benar atau di dalam keadaan sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Kenapa demikian, saudaraku? Dari apa yang diungkapkan oleh Daud sebagai ungkapan hatinya yang luar biasa ini, Daud menyadari benar, kalau hatinya tidak tulus, kalau hatinya tidak jujur, maka ia akan mendapat malu, saudaraku. Itulah kenapa yang Daud inginkan, supaya dalam hidupnya ketulusan dan kejujuran menjadi pengawal jiwanya. Perhatikan itu, saudaraku. Sebab ketulusan dan kejujuran akan menjadi landasan kehidupan yang membuat kita bisa ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Jadi mari kita periksa hidup kita, saudaraku. Kalau kita hanya menaruh hati kita
menanti-nantikan perkara-perkara dunia, ya saudaraku, kita menanti-nantikan kesenangan hidup yang sementara. Kita menanti-nantikan apa yang menjadi keinginan hati kita, kerinduan hati kita, yang hanya membawa kesenangan hidup yang sementara, kenikmatan hidup yang sementara. Semuanya itu fana, saudaraku. Sekali lagi saya katakan, semuanya itu fana, sia-sia. Jadi kalau kita mengarahkan hati kita tertuju pada semua itu, itulah yang kita nantikan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita. Ketika waktu Tuhan tiba, kita akan mendapat malu, saudaraku. Karena selama hidup kita tidak pernah menanti-nantikan Tuhan. Dan perhatikan baik, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan sama dengan orang yang berkhianat kepada Tuhan. Daud menyadari akan hal ini, saudaraku. Dan apa yang diungkapkan di dalam Mazmur 25 ayat yang ketiga itu jelas sekali. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Saudara perhatikan itu. Jadi kita harus sadar, tidak boleh ada satu gairah lain di dalam kehidupan kita yang bisa mengalahkan gairah hati kita untuk menanti-nantikan Tuhan lebih daripada apapun. Merindukan Tuhan lebih daripada apapun, saudaraku. Kalau kita melihat Mazmur 25 ini, ayat yang keempat kita baca dan ayat yang kelima, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Daud menanti-nantikan Tuhan bukan sesaat, tetapi dikatakan engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan tadi, Daud menanti-nantikan Tuhan itu di dalam keadaan yang tulus, yang jujur. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Artinya setiap hari Daud terus menjaga kehidupannya supaya tetap ada di dalam kebenaran, supaya tetap ada dalam keadaan berkenan, saudaraku. Karena pengharapannya hanya satu, supaya ketika Tuhan datang, ia tidak mendapat malu. Seharusnya ini juga yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak lagi mengerahkan fokus kita kepada kehidupan dunia yang sia-sia ini, kesenangan hidup dunia yang sia-sia, tetapi kita mau mempersiapkan hidup kita. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal hidup kita, dan setiap hari kita tetap menanti-nantikan Tuhan sampai waktu Tuhan tiba bagi kita, dan Tuhan akan menemukan kita ada dalam keadaan berkenan di hadapannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Kita mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh untuk menanti-nantikan Tuhan lebih daripada apapun yang sedang kita harapkan di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa kalau selama ini kami hidup, kami mengarahkan fokus hidup kami tertuju kepada kesenangan-kesenangan hidup yang sementara. Saat ini, ketika kami disadarkan oleh kebenaran firman-Mu, kami mau merubah cara hidup kami. Kami mau menjaga hati dan pikiran kami, sikap hidup kami, tindakan hidup kami, perbuatan-perbuatan hidup kami, supaya ditemukan ada di dalam ketulusan, ada di dalam kejujuran, dan kami mau menanti-nantikan Engkau ya Tuhan di dalam keadaan benar, di dalam keadaan berkenan, supaya ketika waktu-Mu tiba, Engkau akan menemukan kami sebagai anak-anak yang setia, yang taat, yang takut akan Engkau, dan Engkau boleh menerima kami di dalam kerajaan-Mu ya Allah.
Dan saat ini kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.